wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teviana Putri Yuda dengan nomor 404063 dari kelas AKSP semester 4. Yang terhormat, Ibu Erni Zulfa Arini STMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Berikut pemaparan rencana bisnis yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Rencana bisnis yang akan saya buat ialah sebuah usaha yang bergerak di bidang properti, yaitu penginapan atau yang sering disebut dengan kos-kosan. Bisnis kos-kosan adalah bisnis yang bergerak di bidang persewaan tempat tinggal. Bisnis kos-kosan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama di daerah perkotaan dengan populasi mahasiswa dan pekerja yang tinggi. Pada saat ini, banyak orang mencari penginapan atau kos-kosan yang bertarif mingguan atau bahkan bulanan. Maka dari itu, bisnis kos-kosan bisa sangat menguntungkan karena akan mendapatkan penghasilan tetap dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu, alasan memilih usaha kos-kosan adalah peluang sukses yang sangat besar di masa yang akan mendatang. Namun meskipun demikian, bisnis kos-kosan juga membutuhkan modal yang sangat besar di awal dan memiliki resiko yang sangat besar juga. Namun, seiring dengan peluangnya, juga muncul tantangan-tantangan yang perlu diatasi. Sedangkan tantangan-tantangan globalisasi dari bisnis penginapan atau kos-kosan ini tentunya sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah semakin banyaknya pesaing bisnis. Jika kita membangun kos-kosan di tempat yang strategis, pasti banyak pesaing bisnis yang juga membangun bisnis yang sama. Maka dari itu, kita sebagai pembisnis juga harus memikirkan strategi yang matang sebelum memulai bisnis ini. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya yang terbatas. Ketersediaan sumber daya yang terbatas di sini meliputi modal, tenaga kerja, dan juga waktu. Dan yang ketiga adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil yang disebabkan oleh adanya isu virus baru yang memungkinkan menyebabkan tidak stabilnya ekonomi atau keuangan kos-kosan tersebut. Yang keempat adalah perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen juga memungkinkan terjadi saat konsumen tersebut sudah menempati hunian kos setelah cukup lama. Dalam menghadapi tantangan ini, inovasi menjadi kunci untuk membedakan diri dari pesaing dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada penyewa atau penghuni kos. Pada bisnis penginapan atau kos-kosan ini, pada bidang mikro hanya terdapat dalam satu tempat atau di suatu wilayah saja. Namun, jika pada bidang makro, usaha kos-kosan ini sudah membuka cabang kos-kosan lain di wilayah atau daerah lain yang memiliki tempat yang strategis. Etika bisnis yang harus diperhatikan dalam membuat bisnis ini ialah diantaranya memegang teguh nilai moral yang harus dijalankan dalam memulai usaha, yaitu kejujuran dan tanggung jawab sosial yang harus dijaga mengenai peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam kos-kosan tersebut. Usaha penginapan atau kos-kosan ini masuk dalam usaha perseorangan, di mana bentuk kepemilikan bisnis yang dikelola dan didirikan oleh seseorang. Keuntungan dari bisnis perseorangan ialah modal yang digunakan biasanya milik sendiri dan kesemua keuntungan menjadi milik sendiri. Dan juga memiliki kelemahan diantaranya jika terjadi kerugian akan ditanggung sendiri dan juga biasanya dikelola dengan skill manajemen yang seadanya. Dalam menjalankan bisnis ini, saya akan menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter atau authoritarian. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab akan dipegang oleh si pemimpin yang bergaya otoriter tersebut. Sedangkan para bawahan hanya sekedar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Peluang bisnis kos-kosan di era digital semakin menjanjikan seiring dengan perkembangan teknologi dan tren digitalisasi yang semakin besar. Dalam era digital, penyebaran internet dan media sosial membuat bisnis kos-kosan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Perkembangan teknologi juga memungkinkan pengusaha bisnis kos-kosan untuk mengelola bisnisnya dengan lebih efisien. Mereka dapat menggunakan software atau aplikasi online untuk mengelola transaksi, keuangan, dan pengelolaan hunian.
Manajemen keuangan dalam bisnis penginapan atau kos-kosan ini digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam keuangan bisnis ini. Pemasaran di sini terdapat 6P, yaitu yang pertama yaitu adalah produk. Produk di sini kami menawarkan fasilitas yang ada dalam kos-kosan ini. Fasilitas yang mumpuni dan berada dalam tempat yang strategis dapat menarik perhatian calon penghuni kos-kosan. Yang kedua adalah price atau harga. Harga yang kami tawarkan tidak jauh berbeda dengan harga-harga kos-kosan yang lain. Namun, meskipun demikian, fasilitas yang kami sediakan cukup setara dengan harga yang kami tawarkan. Yang ketiga, yaitu adalah place atau tempat. Letak dari kos-kosan ini kami bangun di area yang strategis yang dapat menjangkau semua area yang menjadi tempat bekerja atau tempat umum yang sering dikunjungi. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi di sini kami menggunakan periklanan melalui media sosial dan juga penjualan personal yang dapat membangun hubungan dengan konsumen secara langsung. Yang kelima, yaitu people atau perseorangan. People di sini berhubungan dengan penerimaan karyawan yang bekerja, membantu keberlangsungan usaha kos-kosan. Karyawan dipekerjakan untuk membantu membersihkan area kos-kosan dan juga membantu menjaga keamanan dari kos-kosan tersebut. Yang terakhir adalah physical evidence. Lingkungan fisik di sini meliputi keadaan dan kondisi suasana yang aman, damai, dan tentram, menjadi renungan bagi konsumen untuk memilih tempat yang ditinggal. Sekian pemaparan mengenai rencana bisnis dari saya. Mungkin rencana bisnis yang saya geluti memiliki resiko yang tinggi. Namun, jika memiliki skill dan strategi yang baik, maka akan menjamin dan menjanjikan untuk masa yang akan datang. Sekian, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.